Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuha al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adik-adik sekalian, santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran panduan tahsin dan tilawah ini walaupun dengan jarak jauh, ya. Adik-adik yang saya cintai, langsung saja ya. Kemarin kita sudah membahas tentang target dari program tahsin. Ya, kita ulangi sebentar bahwasanya target dari program tahsin ini yang pertama yaitu membaca Al-Qur'an dengan lancar, dan yang kedua membaca Al-Qur'an dengan benar. Itu dua target yang kemarin kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar sama-sama ya di materi yang kedua dari bab 1, yaitu tempo dan cara membaca Al-Quran. Sebelum kita masuk ke materi di slide, Ustadz mohon untuk mempersiapkan alat tulis dan buku paketnya sehingga bisa antum buka dan menyimak di tengah-tengah materi yang ingin kita pelajari bersama-sama. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita akan menampilkan slide, akan tapi kita perkecil dulu layarnya. Baiklah adik-adik semua, ini sudah sampai ke slide yang pertama ya. Bab 1 tempo dan cara membaca Al-Quran, ini bagian yang kedua ya, pertemuan yang ketiga. Tempo dan cara membaca Al-Quran. Kalau di buku kita lihat, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an secara tartil. Nah, tartil di sini diartikan dalam buku yaitu lambat, benar, khusyuk, ya. Namun diperbolehkan juga membaca Al-Qur'an dengan bacaannya agak cepat, asalkan masih memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Ini salah satu dalil dari Al-Qur'an yang dimana dalil ini menunjukkan wajibnya kita membaca Al-Quran dengan apa? Dengan hukum-hukum kaidah-kaidah tajwid ataupun dengan tartil. Baiklah adik-adik sekalian, saya akan tampilkan beberapa dalil ya tentang kita wajib membaca Al-Quran dengan tartil. Yaitu dalil membaca Al-Quran dengan tartil dari firman Allah Ta'ala, kemudian dari sabda Rasulullah atau hadis, dan yang ketiga dari para ulama qiraat atau yang disebut dengan nazom. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Ya, yang artinya dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ini ada di surat Al-Muzzamin ayat 4. Jadi arti tartil di sini menurut Ali bin Abi Thalib yaitu menjelaskan makna dalam ayat. Ya. Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil dalam ayat itu apa? Menurut sahabat Ali, mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya.
Ya, Syarah Mandhumah Al-Jazariyah halaman 13. Kemudian menurut Ibnu Abbas mengatakan, apa itu tartil? Yaitu bayyanahu tabyinan, dibaca dengan jelas setiap huruf-hurufnya. Ini merupakan makna tartil menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran biluhunil Arabi wa aswatiha. Ini adalah penggalan hadis yang menerangkan bahwasanya, lihat artinya dulu, bacalah kalian semua Al-Quran dengan logat dan suara orang Arab. Ini faedahnya gini, kita rata-rata orang Jawa, nah, membaca Al-Quran diusahakan sefasih-fasih mungkin, ya kan, cara bahasa kasarnya atau bahasa umumnya sefasih-fasih mungkin, dimirip-miripkan sama orang Arab. Ini perintah Rasulullah, bacalah Al-Quran biluhunil Arabi wa aswatiha. Ya. Kemudian dalil bagaimana wajibnya membaca Al-Quran dengan tartil, ini menurut Imam Ibnu Jazari yang kemarin kita sudah sampaikan juga. Mohon anak-anak juga dihafal ya. Apa dalilnya? Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakada minhu ilaina wasala. Kemarin Ustadz sudah sampaikan arti dari nazom ini ya, dan sudah saya tuliskan di slide. Sekarang enggak saya tuliskan. Artinya, saya ulangi lagi, kan kemarin sudah kita sampaikan tapi kita ulangi bersama-sama. Wal akhdhu bit tajwidi, membaca Al-Qur'an dengan tajwid, hatmul lazimu, yaitu wajib hukumnya. Malam yujawwidil Qur'ana athimu, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, athimu, dia telah berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya, dengan bacaan tartil tadi. Wa hakada minhu ilaina wasala, dan demikian itulah bacaan Al-Qur'an itu sampai kepada kita semua. Nah, ini ada 3 dalil yang menguatkan kita agar kita membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Untuk itu ya adik-adik semua, kita harus semangat ya. Walaupun belum bisa baca Al-Qur'an, kita berusaha untuk apa? Kita berusaha untuk membacanya, mempelajari hukum-hukumnya ya, kaidah-kaidahnya kita pelajari sehingga kita dapat membaca Al-Qur'an itu dengan tartil ataupun mujawwad. Adik-adik santriwan santriwati yang saya cintai, kita masuk ke materi, yaitu tempo. Tempo itu apa sih, Ustaz? Tempo itu jarak waktu, itu namanya tempo ya. Temponya rendah, temponya cepat, tempo tinggi, contoh. Lah, dalam Al-Qur'an juga ada yang namanya tempo membaca Al-Qur'an ya. Tempo membaca Al-Qur'an, ulama-ulama qiraat membaginya menjadi 4. Yang pertama yaitu namanya at-tahqiq, yang kedua yaitu namanya at-tartil, yang ketiga namanya at-tadwir, dan yang terakhir namanya al-hadr. Nah, keempat ini merupakan tempo membaca Al-Qur'an, dan masing-masing bagian atau masing-masing item di situ ada penjelasannya sendiri. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu at-tahqiq. Apa sih at-tahqiq itu, Ustaz? Nah, at-tahqiq adalah tingkatan bagi pemula yang baru belajar ilmu tajwid. Cara membacanya seperti tartil, namun at-tahqiq lebih lambat. Jadi tahqiq itu lambat bacaannya dan tenang. Bacaan at-tahqiq seperti mazhab qiraat Hamzah, qiraat Warsh, yang bukan dari
Torik Asbani, ya. At-tahqiq merupakan tahapan awal sebelum masuk ke tingkatan berikutnya. Jadi at-tahqiq itu bacaan yang lambat, ya. Secara bahasa yang lain juga bisa dikatakan bacaan yang lambat, bertajwid dan biasa untuk mentalaki orang-orang. Jadi ketika kita tahsin, talaki sama ustadz, itu bacaannya pasti tahqiq. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini at-tahqiq. Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini tahqiq, pelan dan biasa digunakan untuk mengajarkan talaki dengan metode talaki biar bisa membacanya. Baik. Tingkatan yang kedua dalam tempo membaca Al-Qur'an yaitu at-tartil. Ya. Kalau tartil ma'ruf udah kita ketahui sama-sama. Nah, tartil di sini artinya yaitu perlahan-lahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, tartil berarti membaca sesuatu hukum tajwid. Membacanya dengan tartil akan membantu seorang untuk memahami dan mentadabburi Al-Qur'an. Tartil juga diartikan membaca dengan memberikan hak-hak dan sifat-sifatnya. Membaca dengan tartil sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Jadi tartil ini kalau antum lihat contohnya itu ketika imam-imam membaca Al-Qur'an saat sholat. Ya, ketika sholat imam-imam membaca Al-Qur'an, ya, tapi itu merupakan bacaan yang tartil. Contoh, jadi tartil ini lebih cepat daripada tahqiq tadi, lebih cepat daripada tahqiq. Dan ini secara umum bacaan tartil itu ketika imam-imam sholat membaca Al-Qur'an itu dinamakan tartil. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini contoh bacaan tartil, lebih cepat daripada tahqiq tadi. Nah, baik anak-anak, nanti bisa antum praktekkan di rumah tahqiq tartil ya. Disesuaikan aja intonasi dan temponya dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga yaitu tadwir. Apa itu tadwir? Tadwir adalah tingkatan pertengahan antara perlahan dan cepat. Jadi antara cepat sama perlahan tadi tartil ya. Jadi bisa dikatakan tingkatan antara tadwir dan hadr. Mohon maaf, antara tartil dan hadr itu di tengah-tengah ada namanya tadwir. Bacaan dengan tadwir ini sering kita dengar di dalam sholat berjamaah. Bacaan tadwir adalah membaca mat munfasil tidak lebih dari 6 harokat. Jadi kalau tadwir, kalau Ustadz artikan, itu bacaan ketika kita setoran ke Ustadz, ya kan, pakai bacaan tadwir, atau murojaah, itu bacaan tadwir. Murojaah dengan Ustadz, itu bacaan tadwir. Bisa juga tadwir juga dibaca saat imam sholat membaca Al-Quran. Karena kadang ada cepat, ada yang lambat kan. Kalau yang lambat itu tartil.
Kalau yang lambat sekali tahqiq, tapi kalau bacaan imam yang lambat biasanya tartil. Nah, yang cepat juga bisa tadwir. Kita contohkan bacaan tadwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini tadwir, lebih cepat daripada tartil, akan tetapi lebih lambat daripada hadar yang ingin kita pelajari di tempo selanjutnya, yaitu al-hadar. Al-hadar itu hati-hatilah, artinya itu hati-hati. Thayyib, apa artinya? Artinya yaitu bacaan cepat namun masih menjaga hukum-hukum tajwid. Jadi cepat tapi hukum-hukum tajwidnya masih kita perhatikan dan kita praktekkan. Al-hadar merupakan tingkatan bacaan yang cepat. Tingkatan ini sering dipakai para penghafal Al-Quran yang ketika mengulang-ulang hafalannya. Jadi ketika murojaah pribadi itu pakai al-hadar. Meskipun cepat, cara membacanya tepat, tetap mengindahkan hukum-hukum yang ada seperti berdengung, ya, waqaf, itu masih diperhatikan, dan matnya. Rata-rata mat jaiz munfasilnya pakai 2 harokat. Contoh bacaan hadar cepat tapi masih memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Ini bacaan cepat. Cara penggunaannya ketika apa? Ketika tadi dikatakan ketika mengulang-ulang hafalan secara pribadi, ya. Contoh seperti ini, adik-adik sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini cepat tetapi kaidah tajwidnya masih diperhatikan. Contoh surat yang lain, An-Nas misal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ini hadar. Jadi kita ulangi lagi. Bacaan atau tempo tingkatan bacaan Al-Quran itu ada 4. Yang pertama at-tahqiq, at-tartil, at-tadwir, sama al-hadar. Adik-adik sekalian yang saya cintai, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, ya, materi tentang tempo membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi antum-antum sekalian. Semoga menambah wawasan-wawasan kita semua dalam hal mempelajari ilmu tajwid, dan semoga kita bisa mempraktekkan sedikit demi sedikit dengan apa yang kita pelajari tentunya ketika kita membaca Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wallahu taala alam. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa mengirimkan pertanyaan ke WA Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.